Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anandaku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syiotam dalam materi ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu berasal dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tazwidan. Sekali lagi, ilmu tajwid itu berasal dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tazwidan, bermakna membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, teratur, dan tidak terburu-buru sesuai dengan aturan ilmu tajwid yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Mengapa kita mempelajari ilmu tajwid itu? Allah memerintahkan kita dalam Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Anandaku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, Allah katakan alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang aku turunkan kitab yaitu Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, hendaklah dia membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka yang membacakan Al-Quran sebagaimana mestinya, tentunya menurut ilmu tajwid, mereka tergolong adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar, yang tidak mau mempelajari ilmu tajwid itu, faulaika humul khasirun, maka mereka tergolong orang-orang yang merugi. Kemudian Allah katakan lagi di Quran surah yang ke-73 Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yaitu membacakan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, teratur, dan tidak terburu-buru, dan mengenal tanda-tanda wakaf sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Anandaku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang al-ahkamu nunus sakinah wa tanwin. Mari sama-sama kita lihat. Al-ahkamu nunus sakinah wa tanwin adalah hukum nun mati atau hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin. Tanwin ini baris dua di atas, ini kita sebut dengan fathatain. Baris dua di bawah atau kita sebut dengan kasrotain. Baris dua di depan atau kita sebut dengan dhammatain. Bila nun mati dan tanwin ini fathatain
kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu, maka hukum membacanya ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat ikhfa. Untuk pertemuan kita ini barangkali kita hanya bisa menjelaskan tentang satu hukum saja, yaitu tentang izhar. Baik, masuk kita ke pembahasan. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan bunyi nun mati atau bunyi tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain dengan jelas dan tidak berdengung. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada ha, yang kedua kha, yang ketiga ain, yang keempat ghin, yang kelima ha, dan yang terakhir yang keenam ada hamzah. 3. Anak-anakku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita masuk contoh dari masing-masing huruf izhar yang 6 itu. Kita mulai dari huruf H. Di sini ada kalimat alimun halim. Sekali lagi, alimun halim. Untuk contoh yang pertama ini, di sini kita jumpai ada tanwin yang berbaris dhamma atau kita sebut dengan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf H, maka hukum membacanya adalah izhar. Bagaimana cara membacakan ini? Yaitu membacakan huruf mim yang berbaris tanwin ini dengan jelas dan tidak berdengung. Mari kita ulangi. Alimun halim. Sekali lagi, alimun halim. Baik, selanjutnya kita masuk kepada huruf izhar yang kedua, yaitu huruf kha. Untuk huruf kha ini ada kalimat di sini yang sudah kita buat sebagai contoh. Kalimatin khabisah. Sekali lagi, kalimatin khabisah. Pada contoh yang kedua ini terdapat ada huruf ta marbutah yang berbaris tanwin yang di bawah atau kita sebut dengan kasratain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf kha. Maka hukum membacanya adalah izhar. Bagaimana cara membaca izhar ini? Dengan cara membacakan huruf ta marbutah ini yang berbaris kasratain dengan jelas dan tidak berdengung. Mari sama-sama kita bacakan. Kalimatin khabisah. Sekali lagi, kalimatin khabisah. Kemudian selanjutnya huruf izhar yang ketiga yaitu huruf ain. Di sini ada contohnya, kita buat sami'un alim. Sekali lagi, sami'un alim. Di sini ada huruf ain yang berbaris tanwin yaitu dhamma atau kita sebut dengan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf ain. Maka hukum membacanya adalah izhar. Bagaimana cara membaca izhar ini? Maka kita membacakan huruf ain ini yang berbaris dhammatain dengan jelas dan tidak berdengung. Mari sama-sama kita ulangi. Sami'un alim. Sekali lagi, sami'un alim. Kemudian untuk huruf izhar yang keempat, di sini ada huruf ghin. Di sini sudah kita buat contohnya. Afuwan ghafura. Sekali lagi, afuwan ghafura.
Di sini ada huruf waw yang berbaris tasdid, kemudian ada baris tanwin yaitu baris dua di atas atau kita sebut dengan fathatain, bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf agin, maka di sini hukumnya adalah izhar, yaitu membacakan huruf waw ini yang berbaris fathatain dengan jelas dan tidak berdengung. Mari sama-sama kita bacakan. Afuwan ghafura. Sekali lagi. Afuwan ghafura. Anak-anakku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut dengan huruf izhar yang kelima yaitu huruf H. Di sini sudah kita buat contohnya yanhauna. Sekali lagi, yanhauna. Di sini ada huruf nun mati, nun yang berbaris sukun ini bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf H, maka hukumnya adalah izhar. Bagaimana cara membacakan ini? Maka membacakan huruf nun yang berbaris sukun ini jelas dan tidak berdengung. Mari sama-sama kita bacakan. Yanhauna. Sekali lagi, yanhauna. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada huruf hamzah atau huruf alif. Ya, di sini sudah contohnya ada man amana. Sekali lagi, man amana. Di sini ada huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf hamzah atau huruf alif, maka hukum membacanya adalah izhar. Bagaimana cara membacakan ini? Membacakan huruf nun yang berbaris sukun ini dengan jelas dan tidak berdengung. Mari sama-sama kita ulangi. Man amana. Sekali lagi, man amana. Anak-anakku sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan kita pada pertemuan yang pertama ini tentang al-ahkamu nunus sakinah wat tanwin, yaitu hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya ada 4: izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Pada pertemuan kali ini kita hanya bisa menjelaskan tentang izhar. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang kedua yaitu idgham. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa merubah bacaan kita sehingga menjadi bacaan yang lebih baik lagi menurut hukum tajwidnya. Insya Allah mudah-mudahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.